Cerita ini akan berfokus pada seorang gadis bernama Jian. Ya, lebih tepatnya Jong Jian. Dia adalah anak yatim piatu yang kini tengah diperiksa oleh pihak polisi setelah dia dilaporkan menghajar seorang pria dewasa. Pihak polisi pun kemudian mulai mengecek rekaman CCTV, di mana pada saat mereka mengetahui jika Jian menghajar pria itu karena si pria yang berusaha mengintipnya di toilet wanita. Pada akhirnya Jian pun dinyatakan tidak bersalah. Mati satu, tumbuh seribu. Mungkin itu adalah kata yang paling tepat untuk Jian saat ini. Karena setelah dia dilepaskan oleh pihak polisi, gak lama dia mendapat kabar jika pamannya yang bernama Jinman kini ditemukan telah meninggal bunuh diri. Ya, kabar itu pun membuat Jian langsung OTW ke lokasi, di mana pada saat Jian melihat jasad pamannya, dia pun mencurigai jika pamannya bukanlah bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seorang karena melihat luka yang ada di lehernya. Pihak polisi pun menjelaskan jika awalnya mereka juga menduga jika kasus ini adalah kasus pembunuhan. Namun setelah mereka melakukan otopsi dan tidak menemukan adanya tanda-tanda pembunuhan, pada akhirnya mereka pun menetapkan kasus ini sebagai kasus bunuh diri. Sampainya di rumah mendiang pamannya, Jian pun bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Jangmin. Di sana Jangmin pun dengan senang hati mengedit foto mendiang Jinman yang akan dipasang dalam acara pemakaman. Pekerjaan itu pun terasa sangat mudah bagi Jangmin, karena dia ini merupakan mahasiswa lulusan teknik komputer. Selain itu, Jangmin juga mengatakan jika dirinya akan membersihkan kamar mandi tempat paman Jinman bunuh diri, karena dia sadar jika Jian pasti gak akan sempat melakukan hal itu, karena dia harus menyambut para tamu yang akan datang dalam acara pemakaman pamannya. Singkatnya, pada saat acara pemakaman Jinman dilakukan, Jian dan teman pamannya yang bernama Slamet, mereka pun dibuat bingung sekaligus agak heran saat ada banyak sekali tamu yang datang, namun mereka sama sekali tidak mengenalinya. Ya, beberapa rumor dan cerita dari mendiang Jinman juga terdengar dari para tamu. Ada yang mengatakan jika mendiang Jinman merupakan pasukan rahasia, sampai ada yang mengatakan jika mendiang Jinman adalah mata-mata Korea Selatan. Ya, semua rumor dan cerita itu pun jelas membuat Jian dan Slamet semakin bingung. Karena yang mereka tahu selama ini, jika mendiang Jinman hanyalah bekerja sebagai seorang penjual selang online. Namun di sini Jian pun nampaknya tidak memikirkan cerita maupun rumor itu. Karena saat ini hanyalah ada satu pertanyaan di kepalanya, yaitu masalah seberat apa yang membuat pamannya bisa memutuskan untuk bunuh diri. 10년을 같이 살았는데 Di tempat lain, Jangmin yang tengah membersihkan WC di rumah mendiang Jinman, dia pun curiga ketika melihat ada darah di sebuah laci, di mana ketika Jangmin membukanya, dia pun menemukan sebuah telepon. Gak lama setelah acara pemakaman telah selesai, Jian pun mengucapkan terima kasih kepada Jangmin karena telah mau membantunya. Di mana pada saat Jian masuk ke rumah mendiang pamannya, dia pun langsung teringat semua kenangan bersama sang paman, yang membuatnya jelas tidak bisa membendung air matanya. Gak lama Jangmin yang ingin memberikan ponsel temuannya, dia pun sempat akan mengurungkan niatnya itu ketika melihat Jian yang sedang menangis. Namun di sini Jian pun malah minta Jangmin untuk menemaninya. Ya, selama beberapa saat Jian pun bisa merasakan sedikit ketenangan ketika dia bersandar di pundak Jangmin. Namun ketika Jangmin memberikan HP temuannya, Jian pun dibuat sangat terkejut ketika melihat pesan dari seorang yang mengatakan jika dia telah mengirim uang senilai 18 miliar ke rekening milik Jinman. Ya,
Hal itu pun jelas membuat Jian dan Changmin sangat kebingungan. Karena tak mungkin rasanya pendapatan seorang penjual selang bisa sebesar itu. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mengecek website penjualan mendiang Jinman. Di mana setelah Changmin mengotak-atik website itu, akhirnya terbongkarlah sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Karena ternyata mendiang Jinman bukanlah menjual selang, melainkan selama ini dia menjual senjata ilegal. Ya, gak lama ada seorang pembeli yang menanyakan kapan barangnya akan dikirim. Jian pun membalas jika tokonya akan ditutup dan dirinya akan mengembalikan uangnya. Namun yang terjadi, ya, di sini si pembeli malah menanyakan apakah Jinman telah mati. Dan dilanjutkan dengan mengatakan, jika iya berarti tugasku sekarang adalah untuk bunuhmu Jian. Ya, seketika suasana pun menjadi sangat mengerikan. Apalagi ketika tiba-tiba ada seorang tamu yang datang dan mengaku sebagai teman Jinman. Hal itu pun benar-benar membuat Jian dan Changmin sangat ketakutan. 저기 괜찮으면 잠깐 안에 들어가서 기다리면 안 될까요? 咻咻也不可能那么咻。 Jian pun kemudian berusaha melakukan komunikasi dengan wanita asing itu, yang mengaku jika namanya adalah Minhe. Jian yang asing dengan nama itu, dia pun meminta si wanita untuk segera pergi. Ya, seketika Minhe pun langsung menggokang pistolnya. Namun saat mendengar Jian mengatakan kalau pamannya sedang tidak berada di rumah, pada akhirnya Minhe pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk segera pergi. Mereka pun kemudian menyelam lebih dalam ke website ilegal milik Jinman, di mana setelah cukup lama Changmin masuk lebih dalam ke website itu. Pada akhirnya dia pun menemukan 4 kode rahasia yang ada di dalam website itu. Kode yang pertama berwarna merah, yang merupakan kode pembunuh bayaran yang diperbolehkan membeli senjata untuk membunuh targetnya. Kode yang kedua berwarna ungu, di mana kode ungu ini dikhususkan untuk para mata-mata yang hanya diperbolehkan untuk membeli beberapa peralatan seperti kamera dan penyadap untuk menjual hasil informasinya. Kode yang ketiga berwarna ungu, di mana kode ungu ini adalah kode untuk tim pembersih yang bertugas untuk membersihkan mayat. Dan kode yang terakhir berwarna hijau, yang merupakan kode paling istimewa karena 3 kode sebelumnya, yaitu kode ungu, merah, dan kuning, mereka diwajibkan melindungi kode hijau, walaupun jika nyawa mereka yang akan menjadi taruhannya. Di mana orang yang memiliki kode hijau itu adalah Jinman dan Jian. Ya, hal itu pun jelas membuat Jian tak habis pikir hingga yang terjadi. Ya, tiba-tiba pagar rumah itu seketika runtuh, diikuti munculnya beberapa drone yang langsung menyerang mereka dengan sangat brutal. Beruntung saat itu ternyata semua bagian rumah itu merupakan bahan anti peluru yang membuat Jian dan Changmin untuk saat ini bisa bernafas dengan lega. Namun saat drone itu menembakkan peluru yang berwarna hitam hingga ya, drone itu pun pada akhirnya berhasil memecahkan kaca anti peluru rumah Jinman. Yang mana hal itu pun membuat Jian dan Changmin kini dalam masalah yang sangat besar. Di momen ini Changmin yang bersembunyi di sebuah lemari. Dia pun hampir saja wassalam ketika drone itu berhasil menghancurkan lemarinya. Namun beruntung sesaat sebelum drone itu menembaknya, Jian pun berhasil menyelamatkan Changmin. Singkatnya, setelah berhasil menghancurkan drone itu,
Jian dan Jiang Min pun menggunakan pintu anti peluru untuk tameng mereka. Namun saat Jian berusaha menghancurkan drone yang lainnya, usahanya itu nggak berjalan sesuai rencana dan malah membuat mereka terpental karena serangan dari drone itu. Di mana pada saat drone itu akan menghabisi Jian dan Jiang Min, hingga tiba-tiba, ya, tiba-tiba Min He menembakkan sebuah senjata khusus yang membuat semua drone itu mendadak tidak berfungsi. Jiang Min yang waktu itu berniat untuk kabur, dia pun langsung dilumpuhkan oleh Min He yang langsung membiusnya. Jian yang mengetahui hal itu, dia pun langsung menyerang Min He. Namun di sini Min He pun dapat melumpuhkannya. Ya, di momen ini Min He terlihat menempelkan jam tangannya ke tangan Jian. Di mana ketika Min He melihat jam tangannya menunjukkan kode berwarna hijau, dia pun meminta Jian untuk tidak melawan, karena dia datang bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk melindunginya. Namun, ya, tiba-tiba seorang sniper melayangkan tembakannya untuk membunuh Jian. Dia bernama Sung Ju. Sejauh ini belum diketahui apa yang membuat Sung Ju mengejar Jian. Namun selain Sung Ju, terlihat juga beberapa bunuh bayaran yang dipimpin oleh Kim yang bekerja sama dengan Sung Ju untuk bunuh Jian. Ya, kita kembali kepada Min He. Di sini dia pun melemparkan sebuah bom asap akan menghalangi pandangan dari Sung Ju. Namun gak lama tiba-tiba muncullah sebuah drone kecil yang langsung membersihkan asap itu. Di momen ini Min He pun langsung menembak jatuh drone tersebut. Namun sayang hal itu pun malah membuatnya terkena tembakan yang dilayangkan oleh Sung Ju. Ketua Kim yang melihat Min He, dia pun bertanya kepada Sung Ju, kenapa wanita yang memiliki kode merah dan ungu berada di rumah Jinman? Ya, kode merah dan ungu, yang berarti Min He ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran sekaligus mata-mata. Sung Ju pun meminta Kim untuk tetap melakukan aksinya, karena dia yang akan mengurus Min He. Di tempat lain, Jian yang melihat pistol Min He terjatuh, dia pun berusaha untuk meraihnya. Namun di sini Sung Ju pun langsung melayangkan tembakannya, yang seketika membuat badan Jian bergetar dengan sangat hebat. Di sini Jian pun berusaha untuk tetap fokus, yang pada akhirnya membuatnya teringat akan ucapan dari sang paman yang pernah memberitahunya mengenai titik buta. Ya, di mana bermodalkan pecahan kaca dan sebuah sapu, Jian pun berhasil mengetahui lokasi sekaligus jarak pandang dari Sung Ju, yang membuatnya kemudian naik ke atas kulkas dan melakukan 너꺼서 뛰어보려고? ya, Jian pun melompat dan berhasil menghindari peluru Sung Ju. Di mana pada saat Jian membalik sebuah sofa untuk jadikan sebuah tameng, dia pun dibuat sangat terkejut ketika ternyata pamannya menyimpan sebuah sniper di bawah sofa itu. Ya, ini gila sih, gak nyangka banget gitu ada sniper di bawah sofa. Melihat hal itu, Min He pun meminta Jian untuk menembak Sung Ju. Hingga yang terjadi. Sayangnya saat itu tembakan Jian masih meleset. Momen itu pun diperparah saat Kim dan pasukannya kini telah berada persis di depan rumah Jinman. Mengetahui hal itu, Min He pun meminta Jian untuk segera pergi ke gudang, karena di sana ada ruangan rahasia yang menjadi tempat Jinman menyimpan senjata ilegalnya. Bermodalkan sebuah pintu anti peluru, Jian dan Jiang Min pun mulai berjalan ke arah gudang. Di mana pada saat Sung Ju teralihkan oleh pemandangan itu, Min He pun menggunakan momen itu untuk menembaknya. Namun yang terjadi, ya, di sini tembakan Min He malah mengenai asisten Sung Ju, di mana hal itu pun jelas membuat Sung Ju sangat marah dan ingin segera menghabisinya.
Di tempat lain, Jian dan Changmin yang telah sampai di gudang. Mereka pun sempat dibuat kebingungan saat Jian tidak tahu kode apa yang bisa menjalankan lift menuju ke ruangan rahasia itu. Di sini Jian pun berusaha sangat keras mengingat semua ucapan yang pernah dikatakan oleh pamannya, yang pada akhirnya membuatnya teringat kenangan ketika pamannya pernah memintanya untuk menghafalkan nomor induk siswanya. Yah, di sini Jian pun langsung masukkan nomor itu. Dan, ya, ternyata nomor induk siswa Jian adalah kode rahasia untuk masuk ke dalam ruangan rahasia. Di mana pada saat mereka telah sampai, mereka pun dibuat sangat takjub saat melihat betapa lengkapnya senjata dan peralatan yang ada di ruangan itu. Namun ketika mereka sedang melihat-lihat, tiba-tiba mereka ditodong oleh seorang pria bertopeng yang memperkenalkan namanya adalah Brother. 난 브라더야. Di tempat lain, Kim dan pasukannya yang berhasil masuk ke gudang. Mereka pun langsung menyisir seluruh ruangan untuk mencari Jian. Min Hee yang mengetahui hal itu, dia pun langsung matikan lampu di ruangan itu. Dilanjutkan dengan membantai seluruh pasukan Kim. Di momen ini Kim yang harus berhadapan dengan Min Hee. Dia pun benar-benar dibuat sangat kewalahan saat Min Hee berhasil melukai lehernya. Namun Kim yang tak menyerah begitu saja. Dia pun berhasil menumbangkan Min Hee. Tapi saat Kim akan menghabisinya, ya, tiba-tiba wajah Kim membiru, diikuti dengan darah yang keluar dari mulutnya. Karena ternyata pisau yang Min Hee gunakan untuk menyerang Kim, ternyata Min Hee telah oleskan sebuah racun. Sehingga pada akhirnya Min Hee pun berhasil membunuh Kim. Ya, kita kembali kepada Brother. Di sini dia pun memberikan sebuah borgol dan meminta Jian untuk borgol Changmin. Namun bukannya melakukan hal itu, Jian pun malah melakukan ya. Di sini Jian pun malah menyerang dan berhasil melumpuhkan Brother. Di mana pada saat Jian mengetahui jika selama ini Brother telah memata-matainya, dia pun langsung menodongkan pistol ke arah Brother dan bertanya sejak kapan dan siapa yang menyuruhnya. Namun sayang di sini Brother pun berhasil melarikan diri. Di mana pada saat Jian berusaha mengejar Brother, dia pun malah terjatuh ke sebuah ruangan kecil yang sepertinya memang telah Brother siapkan untuk Jian. Brother pun kemudian matikan lampu di ruangan itu, yang membuat Changmin tidak bisa melihat apa-apa. Yang mana hal itu pun pada akhirnya membuat Changmin berhasil dilumpuhkan oleh Brother. Setelah itu Brother pun minta Jian untuk membuka laci yang ada di sampingnya, yang ternyata berisi buku panduan toko senjata milik mendiang Jinman. Di mana setelah Jian membukanya, Brother pun mulai membacakan wasiat terakhir yang ditulis oleh mendiang Jinman, yang menuliskan jika dirinya sepenuhnya mewariskan toko senjata ini kepada Jian. Di mana jika Jian mau menerimanya, maka berarti semua orang yang selama ini bekerja untuk Jinman akan menurut bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk Jian. Ya, dan di sini Jian pun sepakat untuk mewarisi toko senjata mendiang pamannya itu. Yang mana setelah Jian keluar dari ruangan itu, dia pun minta Brother untuk melepaskan Changmin. Namun di sini Brother pun menolaknya dan mengatakan jika Changmin adalah orang yang telah membunuh Jinman. Ya, ucapan itu pun jelas membuat Jian sangat terkejut. Namun Jian yang kurang percaya dengan ucapan itu, dia pun pada akhirnya tetap maksa Brother untuk melepaskan Changmin. Di mana pada saat Changmin telah dilepaskan, Jian pun langsung menodongkan pistol ke arah keduanya. Karena di sini Changmin dan Brother saling menuduh
Yang mana hal itu pun jelas membuat Jian sangat kebingungan. Mengetahui hal itu, brother pun minta Jian untuk membuka file bernama 404 yang akan membuktikan jika Jangmin adalah orang yang telah membunuh Jinman. Namun pada saat Jian akan membukanya, pandangannya pun teralihkan ketika dia melihat Minhe yang terluka. Yang mana hal itu pun pada akhirnya membuat Jian gak jadi membuka file itu, dan lebih memilih untuk menyuruh brother mengirimkan obat dan amunisi untuk Minhe. Gak lama setelah brother telah pergi, di sini Jangmin pun secara tiba-tiba langsung memeluk Jian dan mengucapkan terima kasih karena telah percaya kepadanya. Namun tiba-tiba tiba-tiba Jangmin pun membius Jian karena ternyata memang benar jika Jangmin adalah orang yang telah membunuh Jinman. 야, 그럼 프로는 뭔데? Shin pun kemudian flashback beberapa bulan sebelum kejadian ini, di mana waktu itu ketika Jangmin dan temannya baru pulang ke kosan, mereka dikejutkan saat seorang pria sudah berada di kosan mereka. Dia bernama Yance, yang merupakan seorang ketua organisasi pembunuh bernama Babylon. Di sini Yance pun minta Jangmin dan temannya untuk meretas toko senjata milik Jinman, di mana ketika teman Jangmin gagal melakukannya, anak buah Yance pun melakukan nyawa bocah itu pun melayang dengan sia-sia. Yance yang mengetahui Jangmin berhasil meretas toko senjata milik Jinman, dia pun minta Jangmin untuk menyamar dan membunuh Jinman, atau jika tidak, Yance mengancam akan membunuhnya. Jangmin yang tidak memiliki pilihan lain, dia pun terpaksa mengiyakan hal itu. Namun sejauh ini belum diketahui alasan apa yang membuat Jinman menjadi incaran Babylon. Singkatnya, Jangmin pun berhasil menyamar dan kini bekerja di gudang milik Jinman. Hingga suatu hari pada saat Jangmin telah menyelesaikan jebakannya untuk membunuh Jinman, rencananya itu malah diketahui oleh Jinman, yang membuatnya langsung digantung. Di momen ini Jangmin yang tidak kehabisan akal, dia pun menunjukkan suara palsu Jian kepada Jinman dan mengatakan kalau Jian kini berada di markas Babylon, di mana jika aku gagal membunuhmu hari ini, maka Yance akan membunuh Jian lebih dulu. Jinman yang termakan omongan dari Jangmin, dia pun minta Jangmin untuk memastikan jika Yance tidak membunuh Jian, dan sebagai gantinya, dia ini akan memutuskan untuk bunuh diri. 진짜 예술이지 않냐? Kita pun kemudian kembali dibawa ke timeline saat ini, di mana setelah Jian mengetahui semua fakta itu, dia pun langsung melakukan Jian pun langsung mengamuk dan berhasil melepaskan diri. Di momen ini Jian pun kemudian mengambil sebuah tali untuk menjebak Jangmin, di mana pada saat Jangmin terus mengoceh sembari mencari Jian, hingga tiba-tiba tiba-tiba Jangmin pun terkena jebakan yang dipasang oleh Jian, di mana pada saat Jian sudah tidak bisa lagi membendung emosinya, dia pun melakukan Di tempat lain, Sungju pun terlihat kedatangan tim khusus yang dipimpin oleh Kuma, yang diperintah oleh Yance untuk membantunya. Di mana gak lama dari itu, Yance juga mendatangkan robot terbaiknya untuk memuluskan aksinya. Yang mana ketika robot itu selesai disetting, robot itu pun langsung menuju ke rumah Jinman, brother yang mengetahui ada bahaya yang sedang mendekat,
Dia pun langsung mengaktifkan mode pertahanan rumah Jinman. Namun sesaat sebelum mode pertahanan benar-benar diaktifkan, robot itu pun berhasil masuk. Ya, di momen ini sebenarnya Min-hee berhasil menghalau robot itu. Namun sayangnya robot itu ternyata berhasil menahan salah satu pintu pertahanan, yang pada akhirnya membuat Kuma dan pasukannya berhasil masuk ke rumah Jinman. Ya, robot itu pun kemudian mulai melakukan pengeboran. Min-hee dan Brother yang mengetahuinya, mereka pun langsung mengenakan masker khusus, di mana pada saat robot itu mulai menyemprotkan gas beracun, hingga yang terjadi. Ya, di sini Min-hee pun keluar dan langsung menghabisi beberapa pasukan Kuma. Hingga ketika Min-hee telah kehabisan tenaga, Jian pun datang dan langsung menghabisi seluruh pasukan Kuma menggunakan 2 buah granat. RPG 제거. Shin pun kemudian flashback cukup jauh beberapa tahun sebelum semua masalah ini terjadi, di mana ternyata dahulu Jinman merupakan kapten tentara bayaran yang bekerja untuk Babylon, dan dia ini satu tim dengan Sungju, Pasin, si kembar, dan Bale. Ya, mereka ini bisa dikatakan adalah tim terbaiknya Babylon. Namun pada suatu kesempatan, seorang junior gak sengaja memperkoki Bale yang dengan sengaja membunuh warga sipil ketika menjalankan misinya. Sungju yang mengetahui hal itu, dia pun melakukan... Ya, Jinman dan Pasin yang mendengar suara tembakan itu, mereka pun langsung OTW ke lokasi. Jinman yang mengetahui jika Bale telah membunuh warga sipil dan juniornya, dia pun pada akhirnya membawa kasus itu ke pengadilan. Namun karena Yancha yang minta Jinman untuk tidak menjebloskan Bale ke penjara, pada akhirnya dia pun memilih untuk bungkam dalam kasus Bale. Singkatnya, setelah kasus itu selesai, Jinman pun minta Yancha untuk mengeluarkan Bale dari timnya. Di sini Yancha pun mengiyakan hal itu. Namun dia memohon agar satu kali lagi Jinman mau satu tim dengan Bale. Karena jika dalam misi ini mereka gagal, maka perusahaan mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Yang mana hal itu pun pada akhirnya membuat Jinman mau gak mau harus menerimanya. Di mana sesaat sebelum menjalankan misi yang sangat penting itu, Jinman pun minta Bale untuk tidak membunuh warga sipil dan menurut dengan perintahnya. Dan di sini Bale pun mengiyakan hal itu, namun dengan tatapan yang penuh kebencian kepada Jinman. Pada awalnya misi itu pun berjalan dengan sangat lancar, di mana si kembar dan Bale berhasil menghabisi seluruh pasukan musuh. Sementara Jinman dan Pasin, mereka berhasil menangkap targetnya. Namun ketika Bale melihat ada beberapa warga sipil yang disandra, dia pun melakukan... Ya, Bale pun langsung membunuh mereka semua menggunakan sebuah granat, di mana hal itu semata-mata dia lakukan hanya untuk memuaskan hasrat membunuhnya saja. Ya, Jinman yang mengetahui hal itu, dia pun langsung menodongkan pistol ke arah Bale, yang seketika membuat suasana menjadi sangat mencekam. Namun beruntung hal itu pun segera dilerai oleh Sungju. Ya, di mana setelahnya Jinman pun meminta seluruh pasukannya untuk meledakkan tempat itu. Di momen ini Jinman yang tengah memasang bahan peledak, dia ini tiba-tiba diserang oleh seorang sandera, yang ternyata adalah Min-hee. Jinman yang gak mau ada warga sipil yang menjadi korban lagi, dia pun meminta Min-hee untuk bersembunyi, di mana Jinman kemudian meminta seluruh pasukannya untuk pergi, sementara dirinya mengaku akan tetap berada di lokasi dan memastikan bomnya meledak sesuai rencananya. Yang mana setelah seluruh pasukannya telah pergi, Jinman pun langsung mengajak Min-hee untuk segera pergi. Namun tiba-tiba
Ya, ternyata Bale mengetahui hal itu dan berusaha untuk membunuh Minhe. Di momen ini Jinman pun meminta Minhe untuk bersembunyi, sementara dirinya akan menghadapi Bale. Yang akhirnya terjadilah duel yang sangat sengit di antara keduanya. Pada awalnya pertarungan itu pun berjalan dengan sangat seimbang. Namun pada akhirnya Bale pun berhasil menumbangkan Jinman. Namun ketika Bale akan membunuhnya, ya, Minhe pun langsung menembak Bale. Dilanjutkan dengan Jinman yang langsung menusuknya. Bale yang tengah sekarat, dia pun mengatakan kepada Jinman, "Jika aku nggak mati hari ini, maka aku bersumpah akan membunuh seluruh anggota keluargamu, seluruh teman-temanmu, dan seluruh orang yang berkaitan denganmu. Sebelum nantinya aku sendiri yang akan bunuhmu." Hingga yang terjadi. Singkatnya, setelah kejadian itu, Jinman pun membuat pengakuan palsu kepada petinggi Babylon, di mana Jinman mengatakan jika sebenarnya dirinya sempat akan menolong Bale yang terkena tembakan oleh musuh. Namun karena bahan peledak yang sebelumnya telah mereka pasang, Jinman pun mengaku nggak jadi menyelamatkannya dan lebih memilih untuk merelakannya. Selain itu, Jinman juga mengajukan pengunduran dirinya kepada Yance dengan alasan karena dia sudah terlalu lama bekerja dan ingin cuti untuk beberapa saat. Ya, Yance yang mendengar semua itu, dia pun langsung meminta orangnya untuk mengawasi Jinman, karena dia curiga jika Jinman adalah orang yang telah bunuh Bale. Jinman pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah setelah dia selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah menemui ibunya. Di mana momen ini juga sekaligus menjadi awal perkenalan antara Jinman dan Jian yang waktu itu masih sangat kecil. 너는 이름이 뭐야? 지안, 정지안. 3 bulan kemudian, Sungju yang sedang mengasah kemampuan menembaknya, dia ini tiba-tiba dikagetkan ketika ada langkah kaki di belakangnya, di mana ternyata orang itu adalah 베일. 압박을 하고 유사시에는 플랜 B로. Setelah kejadian itu, Bale pun kemudian mengumpulkan seluruh teman-temannya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Mendengar hal itu, seluruh teman Bale pun kini menganggap Jinman sebagai seorang pengkhianat, dan mereka semua sepakat untuk membantu Bale. Di tempat lain, Jinman terlihat menemui rekannya yang bernama Honda, yang merupakan kakak dari Brother, sekaligus orang yang kini tengah menabung Minhe. Di sana Jinman pun membicarakan mengenai firasatnya yang mengatakan jika Bale masih hidup. Honda yang melihat keresahan temannya, dia pun berusaha menenangkan Jinman dengan mengisyaratkan dengan menggunakan bahasa tubuh jika Bale pasti sudah meninggal. Yah, namun ternyata firasat Jinman memang benar adanya, karena malam itu saat ibunya sedang dirawat di sebuah rumah sakit, Bale pun dengan kejamnya langsung bunuhnya. Kematian yang mendadak itu pun membuat Jinman meminta kakaknya untuk melakukan otopsi ke jasad ibunya. Namun karena sang kakak yang tidak mau, Jinman pun di sini nggak bisa berbuat apa-apa dan lebih memilih untuk menemani Jian. Gak lama kakak Jinman dan istrinya kedatangan Sungju yang mengaku sebagai teman lama Jinman, di mana ketika Sungju mengajak mereka ke Rustov, Bale dan seluruh pasukannya pun langsung membunuh mereka. 누구야? Di tempat lain, Jinman yang mendapat kabar dari informannya, dia pun minta Honda untuk menjemput Jian.
sementara dirinya akan mengurus Bale dan Sungju, di mana tepat sebelum anak buah Bale berhasil menangkap Jian, Honda pun datang dan berhasil mengalahkan orang itu. 애기 데리고 건너와라. 난 여기 있을라니까. Gak lama terlihat Sungju dan satu anak buahnya yang datang ke tempat itu juga. Honda yang mengetahui hal tersebut, dia pun meminta Jian untuk bersembunyi. Namun yang terjadi, ya, sayangnya di sini Honda pun berhasil dikalahkan oleh Sungju. Tapi beruntung ketika Sungju akan menangkap Jian, di sini Jian pun berhasil melarikan diri. Walaupun akibatnya dirinya harus tertabrak sebuah mobil. Kita beralih kepada Jinman, di mana ketika dirinya sedang menuju ke TKP, tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang ibu-ibu yang meminta bantuan karena mobilnya mogok. Namun tiba-tiba ya, ternyata ibu-ibu itu adalah salah satu pasukan Bale. Tapi beruntung dengan kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh Jinman, pada akhirnya dia pun berhasil kabur dari tempat itu. Malam harinya ketika Pasin pulang ke rumah, dia pun sangat terkejut ketika melihat Jinman yang sudah terkapar. Di sini Pasin pun langsung mengeluarkan peluru yang bersarang di perut Jinman, di mana gak lama setelah Jinman telah siuman. Dia pun minta senjata kepada Pasin dan segera pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Jian, di mana tepat sebelum anak buah Bale berhasil menangkap Jian, Jinman pun datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkannya. Singkatnya, setelah semua kejadian itu, Jinman pun kemudian menemui Yance dan memintanya untuk menyuruh Bale berhenti memburunya. Di sini Yance pun mengatakan jika dia tidak bisa melakukan hal itu, karena kini Babylon juga telah menganggap Jinman sebagai seorang pengkhianat. Jinman yang mendengar ucapan itu, dia pun kemudian memutuskan untuk membuat rumah jauh dari pemukiman, di mana dia memboyong semua orang yang terkait dengannya, seperti Jian, Pasin, Minhe, dan Brother. Di mana semenjak hari itu, Jinman pun mulai mempersiapkan peperangan dengan Babylon serta Bale. Mulai dari membangun sebuah toko senjata, meminta Minhe dan Jian berlatih bela diri dengan Pasin, hingga mengajari Jian merakit dan menggunakan sebuah senjata. 걱정하지 마. 곧 할 거니까. Kita pun kemudian akan kembali dibawa ke timeline saat ini. Pasin yang waktu itu baru sampai di lokasi, dia pun mengeluarkan peluru yang bersarang di perut Minhe, yang tadi sempat terkena tembakan oleh pasukan Kuma. Di tempat lain, Jangmin yang masih tergantung, dia pun berusaha dengan sangat keras untuk melepaskan ikatannya, yang mana hal itu pun pada akhirnya membuat ikatannya terlepas. Gak lama ketika Minhe telah siuman, mereka pun merencanakan akan kembali ke toko senjata, karena di sana merupakan tempat yang paling aman. Namun ketika mereka sedang merencanakannya, tiba-tiba robot itu kembali hidup. Hingga tiba-tiba tiba-tiba robot itu mengeluarkan suara yang sangat keras, yang membuat telinga mereka begitu kesakitan. Di momen ini Jian pun berusaha mengamankan Brother yang pingsan, di mana ketika Minhe akan menghancurkan robot itu, hingga yang terjadi. Tiba-tiba kembali lagi datanglah si kembar dan Sungju, yang langsung menembak Minhe. Pasin yang tidak terima dengan hal itu, dia pun langsung mengajak si kembar untuk berduel, yang kemudian dimenangkan oleh Pasin.
Di tempat lain, Sung Ju yang sedang mencari Jian. Dia pun hampir saja bisa menangkap Jian, kalau saja brother tidak menghalanginya. Di momen ini Jian pun langsung berlari ke arah gudang. Namun ternyata Sung Ju terus mengejarnya. Di mana ketika Jian berhasil memojokkan Sung Ju, hingga tiba-tiba ya, tiba-tiba datanglah Jang Min yang dengan emosinya langsung ngomel-ngomel sembari menembak dengan sangat brutal. Sung Ju yang tidak mengetahui jika Jang Min ada di pihaknya. Di sini dia pun melakukan Kita kembali kepada Jian yang masuk ke toko senjata. Dia pun terus berlari dari kejaran Sung Ju, di mana dengan sedikit trik kucing-kucingan yang dilakukan oleh Jian, pada akhirnya dia pun berhasil membunuh Sung Ju, sekaligus membalaskan dendam kedua orang tuanya. Gak lama brother yang menyusul Jian, dia pun dibuat sangat terkejut ketika melihat banyak sekali pembunuh berkode merah yang sedang menuju ke tempat mereka. Karena ternyata kini Babylon telah menetapkan Jian sebagai buronan, sehingga para pembunuh itu pun kini berlomba-lomba untuk membunuh Jian untuk mendapatkan sebuah uang. Ya, di momen ini Jian yang gak kehabisan akal. Dia pun minta brother untuk keluar, di mana sembari brother yang memegang kertas bertuliskan jangan menembak, Jian pun mulai melakukan negosiasi dengan seluruh pembunuh bayaran itu menggunakan pengeras suara, di mana Jian pun mengatakan jika mereka mau pergi dari tempat ini, maka dia akan membayar mereka semua sesuai dengan upah yang dijanjikan oleh Babylon. Namun jika mereka semua tidak mau pergi dari tempat ini, maka aku akan membunuh kalian semua, ucap Jian sembari brother yang menunjukkan kepala Sung Ju. Para pembunuh yang mendengar dan melihat kepala Sung Ju, pada akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk pergi. Singkatnya, setelah semua kejadian itu, datanglah tim pembersih yang bertugas untuk membersihkan mayat dari pertempuran itu. Di mana setelah tim pembersih selesai dengan tugas mereka, mereka semua pun dikagetkan saat ada sebuah mobil yang menuju ke tempat itu, yang seketika membuat tim pembersih menyiapkan senjatanya untuk melindungi Jian. Yang mana ketika mobil itu telah berhenti, ternyata orang yang keluar adalah ya, itu adalah Jinman yang ternyata masih hidup. Dan film pun cerita yang seru namun masih menyimpan banyak teka-teki, seperti bisa-bisanya kenapa Jinman masih hidup. Nanti biarkan itulah ya jadi teka-teki di season yang keduanya, kita tunggu saja. Oke, semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini. Gua Alex Nawir untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.